Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Baiklah, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul aliran-aliran filsafat, yang beranggotakan saya sendiri Yasirul Rahmah sebagai moderator, Muhammad Hafiz Harja, Ayu Mardiatin Jannah Nur Hikmah, Febiola Amanda, Siti Juleha sebagai pemateri. Sebelum masuk kepada aliran-aliran filsafat, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi filsafat terlebih dahulu. Filsafat memiliki banyak definisi-definisi yang berbeda dari tiap pakar. Di antara definisi yang ada, definisi dari filsafat bisa dijabarkan sebagai berikut. A. Filsafat adalah sikap terhadap hidup dan alam semesta. Filsafat merupakan sifat berpikir yang melibatkan usaha dalam usaha memikirkan masalah hidup dan alam semesta dari semua sisi, yang meliputi kesiapan menerima hidup dan alam semesta bagaimana adanya dan mencoba untuk melihatnya secara keseluruhan hubungan. B. Filsafat adalah ilmu yang berupaya untuk memahami hakikat alam dan realitas ada dengan mengendalikan akal budi. C. Filsafat adalah memajukan pertanyaan tentang kenyataan keseluruhan atau tentang hakikat, asas, prinsip, dan kenyataan. D. Filsafat adalah sejarah pemikiran, pemberian tentang yang esensial menyentuh hakikat kenyataan dan radikal menyentuh akar kenyataan. E. Filsafat adalah usaha-usaha bersama untuk mencari suatu kebenaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Realisme termasuk ke dalam aliran filsafat yang membahas tentang hakikat pengetahuan. Realisme berpendiri bahwa pengetahuan manusia merupakan gambaran yang baik dan tepat dari kenyataan. Aliran realisme berpandangan bahwa kenyataan tidak terbatas pada pengalaman indrawi ataupun gagasan yang terbangun dari dalam. Realisme merupakan suatu bentuk penolakan terhadap aliran idealisme yang empirisme yang memiliki gagasan-gagasan yang ekstrim di dalamnya. Dalam pengembangan aliran ini dibagi menjadi dua, yaitu realisme empiritis dan rasional. Realisme empiritis merupakan aliran yang mendapatkan pengetahuan melalui rekaman fakta dan panca indera sehingga menjadikan pengetahuan tersebut menjadi kopi atau pengadaan dari fakta-fakta yang terdapat di luar akal. Jadi teori ini berusaha menjadikan pengetahuan untuk menggambarkan kebenaran. Sedangkan untuk realisme rasionalisme adalah aliran yang mendapatkan pengetahuan melalui akal dan panca indera sehingga hasilnya merupakan gandaan atau kopi yang benar tentang hakikat. Namun kebenaran yang didapatkan ini berjumlah mutlak, tapi merupakan kebenaran yang lebih dekat dengan hakikat, yaitu kemampuan yang maksimal dari akal untuk dapat memahami hakikat tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliran rasionalisme. Rasionalisme selalu berpendapat bahwa akal merupakan faktor fundamental dalam suatu pengetahuan. Sebagai aliran dalam filsafat yang mengutamakan rasio untuk memperoleh pengetahuan dan kebenaran. Dan menurut rasionalisme, pengalaman tidak mungkin dapat menguji kebenaran hukum sebab atau akibat. Karena peristiwa yang tak terhingga dalam kejadian alam ini tidak mungkin dapat diobservasi.
kita ambil contoh penerapan rasionalisme dalam kehidupan sehari-hari dapat dilihat. Seperti seorang penjahat akan dipenjara dan dihakimi secara hukum. Atau bisa juga, jika kita ingin nilai bagus, berarti kita harus belajar dengan maksimal. Bisa juga, pemenang dalam kompetisi sudah pasti memiliki karya yang terbaik di antara yang terbaik. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Aliran empirisme. Penganut empirisme mengatakan bahwa pengalaman tidak lain akibat suatu objek yang merangsang alat-alat indrawi, yang kemudian dipahami di dalam otak, dan akibat dari rangsangan tersebut, terbentuklah tanggapan-tanggapan mengenai objek yang telah merangsang alat-alat indrawi tersebut. Empirisme memang memegang peran yang amat penting bagi pengetahuan. Penganut aliran ini menganggap pengalaman sebagai satu-satunya sumber dan dasar ilmu pengetahuan. Pengalaman indrawi sering dianggap sebagai pengadilan yang tertinggi. Tokoh-tokoh aliran ini antara lain Francis Bacon, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, George Berkeley, Herbert Spencer, dan Igor Bacon. Contoh aliran empirisme dalam kehidupan sehari-hari. Wujud aliran empirisme ini adalah ketika seseorang memperoleh kepandaian atau pengetahuan dari pengalaman yang dijalani. Kepandaian atau pengetahuan tersebut bukan muncul begitu saja pada dirinya. Untuk memahami inti filsafat empirisme, perlu memahami dua ciri pokok empirisme, yaitu mengenai makna dan teori tentang pengetahuan. 1. Filsafat empirisme tentang teori makna. Teori makna dan empirisme selalu harus dipahami lewat penafsiran pengalaman. Oleh karena itu, bagi orang empiris, jika dapat dipahami sebagai gelombang pengalaman kesadaran, materi sebagai pola jumlah yang dapat diindra dan dihubungkan kualitas sebagai urutan peristiwa. Yang kedua, filsafat empirisme tentang ilmu pengetahuan. Menurut orang rasionalis, ada beberapa kebenaran umum. Contoh, setiap kejadian tentu mempunyai sebab, dasar-dasar, dan beberapa prinsip dasar etika, dan kebenaran itu benar dengan sendirinya. Oke, yaitu selanjutnya aliran positivisme. Aliran ini mulanya pertama kali digunakan oleh Saint-Simon pada tahun 1825. Aliran ini berakar dari empirisme. Prinsip filosofisnya pertama kali dikembangkan oleh Francis Bacon pada tahun 1600, yaitu seorang empiris dari Inggris. Aliran ini menyatakan bahwa ilmu adalah satu-satunya pengetahuan yang memiliki validitas dan fakta yang menjadi objek pengetahuannya, sehingga positivisme menolak keberadaan segala kekuatan atau subjek di belakang fakta, menolak penggunaan segala metode di luar yang digunakan untuk menelaah fakta. Positivisme berpendapat bahwa filsafat hendaknya semata-mata berdasar pada peristiwa-peristiwa positif yang dialami oleh manusia. Baiklah, itu dia video presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.